Hai, perkenalkan, nama saya Siska Montolalu. Saya pendamping PKH dari Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan simulasi sebagai tugas akhir dalam Diklat Pencegahan dan Penanganan Stunting. Video yang saya buat yaitu modul 7, Pencegahan dan Penanganan Stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Sesi 11, mendukung praktek baik mencuci tangan. Langkah pertama, pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Dalam langkah pertama ini, peserta dan juga pendamping akan mengadakan simulasi dan juga diskusi bersama. Dan diharapkan dalam materi ini, peserta bisa memahami pentingnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga peserta bisa mengetahui 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Untuk lebih lanjutnya, kita simak video selanjutnya. Selamat siang ibu-ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada ibu-ibu dan kita semua yang telah hadir pada pertemuan kelompok kita di siang hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang masih bisa meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kelompok kita di siang hari ini. Semoga di pertemuan kelompok kita di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan apa yang akan saya sampaikan sebentar, ibu-ibu bisa memahami, mengerti, dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ibu-ibu. Pada pertemuan kelompok kita di siang hari ini, kita akan membahas mengenai modul 8, yaitu pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Kita akan belajar pada sesi 11, yaitu mendukung praktek cuci tangan memakai sabun. Tapi sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, saya akan bertanya kepada ibu-ibu, apakah ibu-ibu masih mengingat materi kita sebelumnya? Iya, apakah ibu-ibu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, materi kita sebelumnya yaitu pemanfaatan bansos untuk ibu hamil dan anak. Semoga ibu-ibu bisa terus mempraktekannya dalam kehidupan sehari ibu-ibu. Ibu-ibu, tujuan dari pembelajaran kita di hari ini atau materi kita di hari ini yaitu mencuci tangan memakai sabun. Ada 3 hal penting yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas dalam materi kali ini, yaitu yang pertama, pentingnya mencuci tangan memakai sabun, yang kedua, cara mencuci tangan memakai sabun, dan yang ketiga, praktik baik mencuci tangan memakai sabun. Ibu-ibu, cuci tangan memakai sabun dengan benar adalah salah satu cara mencegah stunting yang disebabkan karena diare dan penyakit menular lainnya. Apakah di sini ibu-ibu sering mencuci tangan? Kapan ibu-ibu mencuci tangan? Ibu-ibu mencuci tangan memakai sabun atau tidak? Kenapa memakai sabun? Ya, terima kasih untuk ibu-ibu yang telah memberikan pendapatnya. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana perbedaan mencuci tangan memakai sabun dan mencuci tangan tidak memakai sabun. Tapi sebelumnya, saya akan membagikan ibu-ibu dalam 2 kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Ibu-ibu, di sini ada wadah piring yang telah diisi air dan ditaburi dengan lada. Tugas dari ibu-ibu adalah, yang pertama untuk kelompok 1, ibu-ibu mencuci tangan hanya dengan air mengalir saja, kemudian langsung dicelupkan ke wadah piring yang telah diletakkan air dan juga ditaburi lada. Kemudian untuk peserta yang kedua, kelompok 2, ibu-ibu mencuci tangan memakai sabun. Tanpa dibilas sabunnya, ibu-ibu langsung mencelupkan jari ibu-ibu ke wadah yang ini. Oke, silakan dipraktekkan. Ibu-ibu yang ada di kelompok 1, setelah mempraktekkan hal tersebut, apa yang terjadi di jari-jari ibu-ibu atau di tangan ibu-ibu? Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Untuk ibu-ibu yang ada di kelompok 2,
Apa yang terjadi ketika ibu-ibu mencelupkan jari ibu-ibu ke wadah piring tersebut? Menurut ibu-ibu, kenapa hal itu bisa terjadi? Ibu-ibu, lada yang ditaburi di air tadi itu diibaratkan sebagai kuman atau virus atau bakteri yang menempel di tangan kita. Ketika kita menggunakan sabun, sama seperti yang di kelompok 2 tadi, virus atau bakteri penyakit akan hilang dari permukaan tanah. Seperti yang telah dipraktekkan di kelompok 2. Ketika mereka memakai sabun, hal yang terjadi adalah lada bersih dari tangan ibu-ibu. Sedangkan tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Seperti yang ada di kelompok 1 tadi, ketika hanya mencuci tangan dengan air mengalir saja dan dicelupkan ke dalam air yang telah ditaburi lada, ladanya masih tertinggal di jari. Berarti jarinya tidak bersih. Ibu-ibu, mencuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup. Sehingga kita harus mencuci tangan memakai sabun. Untuk apa? Untuk membersihkan tangan dari kotoran yang mengandung kuman penyakit, penyebab diare, dan penyakit menular lainnya. Sehingga ibu-ibu dan anak ibu-ibu bisa terhindar dari kekurangan gizi penyebab stunting. Apalagi untuk saat-saat ini, dalam keadaan ini yang sedang terjadi pandemi, salah satu protokol kesehatannya adalah mencuci tangan memakai sabun. Jadi jangan lupa untuk selalu mencuci tangan memakai sabun. Ibu-ibu perlu diketahui bahwa ada 5 hal penting waktu CTPS atau cuci tangan memakai sabun. Yang pertama apa? Sebelum makan. Sebelum kita makan sehari-hari, jangan lupa untuk mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, setelah BAB atau BAK. Yang ketiga, sebelum menyentuh makanan. Yang berikutnya, sebelum menyusui. Kalau ada ibu-ibu di sini yang sedang menyusui, jangan lupa untuk sebelum menyusui, cuci tangan memakai sabun. Jangan kita langsung menyusui anak kita tanpa mencuci tangan memakai sabun, sehingga masih ada kuman yang tertinggal di tangan kita dan akan terkena atau terjangkit ke anak kita, apalagi masih bayi. Kemudian setelah beraktivitas, ketika ibu-ibu habis beraktivitas dari luar rumah maupun dari dalam rumah, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan memakai sabun. Kemudian sebelum mengolah bahan makanan yang didapat dari bantuan sosial. Jadi ketika ibu-ibu pergi ke warung untuk membeli beras, telur, terigu, minyak kelapa atau bahan makanan lainnya, jangan lupa sebelum mengolahnya di rumah untuk mencuci tangan dengan air terlebih dahulu. Itulah mengapa pentingnya kita mencuci tangan memakai sabun. Ibu-ibu, kenapa kita harus mencuci tangan memakai sabun? Karena mencuci tangan memakai sabun memiliki manfaat, yaitu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan kita. Kemudian mencegah penularan penyakit seperti diare, penyakit kulit, flu burung, COVID-19 yang sekarang sedang terjadi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam aktivitas ibu-ibu, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan memakai sabun. Ibu-ibu, untuk materi kita di siang hari ini sudah selesai. Kiranya apa yang tadi kita diskusikan, kita bicarakan, materi yang saya sampaikan, ibu-ibu bisa mengerti, bisa memahami, dan ibu-ibu bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari ibu-ibu dan keluarga ibu-ibu. Terima kasih, kita jumpa lagi di pertemuan kelompok kita selanjutnya.